Shalom, pemirsa Mimbar Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan seluruh umat Kristen dimanapun saudara berada. Salam sehat. Berjumpa kembali dengan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, edisi hari Minggu, tanggal 19 September 2021, yang dilayani dari Gereja Sinode Gereja Protestan Presbiteri Indonesia, Bapak Pendeta Iskandar Takhoy, MTH. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk hari yang indah yang Tuhan beri. Dalam ibadah bersama di hari Minggu yang kudus ini, kami dari Sinode Gereja Protestan Presbiteri Indonesia akan bersama-sama ada dalam pelayanan Minggu saat ini. Biarlah kita semua diberkati, biarlah kita semua boleh merasakan dan menikmati hadirat Tuhan, bahkan kita semua akan menuai setiap mujizat yang dilakukannya dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bersama dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, mari kita memuliakan Tuhan di saat ini. Memulainya bersama-sama kita datang dan meminta pertolongan Allah dalam ibadah kita di saat ini. Mari kita berdoa. Kepadamu segala syukur dan terima kasih Allah kami. Kami datang dan kembalikan kehadirat-Mu yang kudus. Karena penyertaan-Mu memungkinkan kami untuk boleh ada sampai di detik ini. Terima kasih karena kami diizinkan untuk ada dalam ibadah bersama Kementerian Agama Republik Indonesia, Dirjen Bimas Kristen, bersama dengan Sinode Gereja Protestan Presbiteri Indonesia. Kami rindu ada di hadirat-Mu, kami rindu memuji memuliakan Engkau, bahkan kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Oleh karenanya kami landasi semuanya itu, ibadah yang kami laksanakan dari awal sampai berakhirnya, jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan tuntunan kuat kuasa Roh Allah yang kudus. Jadilah seturut kehendak-Mu ya Allah kami, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berserah. Haleluya, amin. Kalau Dia jamah hidupku, takkan kekurangan aku. Dia bawa ke air tenang dan padang berumput hijau. Kepada
Terpujilah Engkau Tuhan yang maha mendengar keluh dan kesah kami. Kami sungguh percaya Tuhanlah kekuatanku, gunung kemuliaanku. Dengarlah Tuhan, dengarlah doaku, selamatkan kami, ya Allahku. Dalam kasih-Mu luputkan aku, bimbinglah tanganku. Dengarlah Tuhan, dengarlah doaku, selamatkan kami, ya Allahku. Dalam kasih-Mu luputkan aku, bimbinglah tanganku Tuhan. Dalam kasih-Mu, dalam kuasa-Mu, dengarlah doa kami. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Shalom. Sangat senang bisa menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan melalui pelayanan mimbar agama Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, dan sungguh kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dirjen Agama Kristen beserta seluruh jajarannya atas kehormatan dan kepercayaan bagi Sinode Gereja Protestan Presbiteri Indonesia untuk melayani mimbar agama Kristen hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tema yang saya ambil untuk kita renungkan bersama pada kesempatan yang indah ini tentang pemenang sejati, terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-12 sampai 14. Saya bacakan untuk kita semua. Bukan seolah-olah aku memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengerjarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Engkau memperkenankan kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada kesempatan yang indah ini. Kiranya Engkau sanggupkan kami semua
untuk kami dapat memahami dan mengerti akan sabda kebenaran firman-Mu, dan juga Engkau sanggupkan kami untuk kami melakukan itu di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Rasul Paulus menulis surat dari penjara untuk memelihara komunikasi dengan jemaat di Filipi. Ia memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat di Filipi bagaimana mengembangkan sikap hidup untuk menjadi seorang pemenang. Nasihat-nasihat tersebut dituliskan berdasarkan wahyu atau inspirasi yang diperolehnya dari Tuhan Yesus Kristus setelah kebangkitannya. Di antara saudara sekalian yang hadir pada siang hari ini, mungkin ada yang merasa bahwa hidupnya telah gagal. Saudara selalu mengalami persoalan demi persoalan hidup. Saudara tidak pernah meraih kesuksesan baik dalam pekerjaan maupun pelayanan. Saya ingin mengingatkan kepada saudara bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa orang Kristen akan bebas dari masalah. Tetapi Tuhan berjanji untuk tetap menyertai saudara untuk mendapatkan kemenangan dalam kehidupan ini. Bagian kita adalah tetap berkarya untuk tetap menyertai saudara untuk mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, gambaran yang dipakai oleh Paulus dalam nats ini adalah pertandingan atlet dalam gelanggang olimpiade. Ia menggunakan gambaran atlet olimpiade karena sudah memasyarakat olahraga ini pada zaman saat itu. Dalam artian lain, Paulus mau menyatakan bahwa hidup adalah pertandingan. Setiap kita adalah atlet Allah yang punya kans untuk memenangkan pertandingan. Ada 3 ciri yang kita peroleh dari Rasul Paulus melalui kitab Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Bagaimana ciri pemenang sejati? Ciri pemenang sejati yang pertama, kita perhatikan ayatnya yang ke-12 dan 13. Di situ dikatakan, bukan seolah-olah aku memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ciri pemenang sejati yang pertama adalah tidak cepat puas. Pernyataan Paulus, bukan seolah-olah aku telah memperolehnya hal ini atau telah sempurna, dan tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ini menunjukkan bahwa Paulus bukanlah rasul yang berpuas diri dengan prestasi rohani yang sudah diraihnya, tetapi berusaha untuk terus-menerus menciptakan prestasi demi prestasi. Seorang pemenang sejati tidak akan berpuas diri dengan prestasi yang sudah diraihnya, tetapi terus berlatih untuk menciptakan rekor yang baru. Kata kuncinya adalah inovasi terus-menerus
untuk menciptakan kemenangan demi kemenangan. Jemaat Tuhan merasa puas dengan prestasi rohani yang diraihnya, membuat kita sombong rohani. Kenapa? Kita cepat puas diri. Karena itu kita membandingkan prestasi rohani kita dengan prestasi orang lain. Akibatnya kita merasa lebih baik dari orang lain. Orang yang membandingkan kebaikan yang diperbuatnya dengan kebaikan Tuhan atas dirinya akan menciptakan keinginan diri untuk memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ciri pemenang sejati yang pertama, tidak cepat puas. Lalu yang kedua, ayatnya yang ke-13, di situ dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Pemenang sejati yang kedua adalah melupakan apa yang telah di belakang. Seorang atlet yang masih membawa ransel atau di belakang punggungnya saat berada di lintasan larinya tidak akan optimal karena ada beban. Itulah sebabnya melupakan yang telah di belakang berarti sudah berdamai dengan masa lalu dan tidak sudi lagi untuk kembali kepada masa lalunya. Kita melupakan, kata melupakan dalam ayatnya yang ke-13 bukan berarti tidak ingat di otak, tetapi tidak mengingat atau tidak lagi dipengaruhi oleh peristiwa tragis atau kegagalan yang telah terjadi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, untuk menjelaskan bagian ini kita bisa melihat contoh dari kehidupan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Apa yang dialami Yusuf, penindasan, kekejaman yang dilakukan oleh saudara-saudaranya atas dirinya. Di dalam Kejadian 50 ayat 20 dan 21. Ketika saudara-saudaranya datang kepada Yusuf, Yusuf tidak melihat masa lalu yang dialami. Pemenang sejati bukan tidak pernah kalah, tetapi belajar dari kegagalan untuk meraih dan mempertahankan kemenangan demi kemenangan, berlanjut terus-menerus dalam hidupnya. Itu adalah seorang pemenang sejati. Yusuf, Tuhan sudah mempersiapkannya. Saudara-saudaranya mereka-reka yang jahat bagi dirinya, tetapi Tuhan mereka-reka yang kebaikan untuk kehidupannya, mempersiapkan masa depan suatu bangsa yang besar. Dia tidak mengingat akan kejahatan saudara-saudaranya atas dirinya, tetapi dia percaya
bahwa peristiwa yang dialami Tuhan sudah mereka-rekanya. Tuhan sudah merancangnya. Itulah sebabnya dia tidak melihat masa lalu, tetapi dia melihat masa depan penuh dengan kebaikan. Pemenang sejati, dia selalu belajar dari setiap peristiwa demi peristiwa untuk menciptakan kemenangan dan terus mempertahankan kemenangan itu dalam hidupnya. Itu yang kedua, melupakan apa yang di belakang. Yang ketiga, seorang pemenang sejati. Di ayatnya yang ke-14, 13, 14, tadi sudah kita baca ayat 13, ayat 14 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Pelari harus selalu fokus atau mengerahkan diri kepada tujuan. Ya, fokus pada tujuan. Dan tujuannya adalah garis akhir. Dia harus mencapai garis akhir, goal yang ditujukan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketahuilah bahwa fakta-fakta keberhasilan atau kemenangan terletak pada akhir pertandingan, bukan awal pertandingan atau pertengahan pertandingan. Ditentukan pada akhir pertandingan itu. Pemenang sejati senantiasa memandang hadiah atau mahkota yang telah diterima akan diterima bila ia menjadi juara. Dia memandang upah atau hadiah akan melahirkan semangat diri untuk menggapai kemenangan. Rasul Paulus mempunyai motivasi untuk meninggalkan masa lalunya dalam ayat yang 14 ini. Ia mengatakan, ia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apa hadiahnya? Hadiahnya adalah panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Hadiahnya adalah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Pemenang sejati. Bagaimana ciri pemenang sejati? Yang pertama, tidak cepat puas. Kedua, melupakan apa yang di belakang. Lalu yang ketiga, fokus pada tujuan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua di dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam kami bertanding, biarlah kami keluar sebagai pemenang, karena Tuhan selalu beserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ibu dan saudara-saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan ada dalam doa syafaat, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami tinggikan, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami umat manusia, secara khusus orang-orang yang percaya kepadamu. Kami bersyukur bahwa di saat ini Engkau boleh mengizinkan kami untuk ada di dalam mimbar agama Kristen, dan sekaligus kami datang untuk mendoakan bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kami ada dan kami hidup bersama-sama di dalam keberadaan berbangsa dan bernegara. Dan kami percaya bahwa
Apapun yang kami rasakan dalam kehidupan di tengah-tengah bangsa Indonesia, patut kami syukuri karena kami melihat kebaikan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia. Bapa di sorga, kami secara khusus berdoa bagi para pimpinan kami, para pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil menteri, bahkan secara khusus Tuhan, Menteri Agama. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Allah yang memanggil mereka, Allah yang mengutus mereka, Allah akan memperlengkapi mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka dilayakan dan dimampukan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik, dengan setia, dengan benar. Dan kami juga percaya bahwa dari kepemimpinan mereka, maka seluruh masyarakat Indonesia akan mengalami sejahtera, sukacita, bahkan kedamaian. Bapa di sorga, kami menyerahkan juga secara khusus Tuhan Dirjen Bimas Kristen RI, Bapak Profesor Thomas Penturi. Tuhan memberkati beliau. Beliau adalah anak Tuhan yang Engkau pakai untuk menjadi pemimpin kami gereja-gereja di Indonesia. Tuhan memberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu Bapa, sehingga beliau mampu menjadi pemimpin yang melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Beliau menjadi pemimpin yang mampu menjadi panutan di dalam setiap tanggung jawab yang beliau lakukan. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan seluruh kepemimpinan bangsa kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah di mana kami ada. Tuhan kiranya memberkati mereka. Bapa di sorga, ajarkan kami juga untuk menjadi masyarakat lebih khusus umat-Mu yang bukan saja meyakini dan percaya kepada Engkau, tapi kami juga menghargai pemerintah kami, mendoakan pemerintah kami, dan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapa di sorga, saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan keberadaan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19. Kami sangat mengetahui dan menyadari kami terbatas adanya. Kami tidak mampu melakukan segala sesuatu untuk mengatasi proses ini. Tapi kami percaya ada pertolongan dan kuasa Tuhan yang memampukan kami, secara khusus mereka yang sudah Tuhan tempatkan untuk mengatasi, bahkan menangani proses penyebaran COVID ini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan menolong dan membantu sehingga setiap proses pandemi ini boleh terlewati, boleh kami rasakan jalan keluar, bahkan kami juga merasakan jawaban-jawaban Allah yang nyata dalam setiap kehidupan kami, secara khusus dalam kehidupan umat Kristen di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia. Kami percaya ada begitu banyak tantangan, rintangan, persoalan, masalah ketika kami berhadapan dengan COVID ini Tuhan. Entah dari kehidupan pekerjaan, sosial, ekonomi, anak-anak punya tanggung jawab sekolah masa depan, hubungan kekerabatan satu dengan yang lain, bahkan sampai pada pelayanan di gereja-gereja, di pelayanan di persekutuan-persekutuan. Kami menyerahkan seluruh umat Kristen di dalam menghadapi COVID ini. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan akan terus nyata. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami berhadapan dengan semua ini sendiri, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan kuatkan kami, Tuhan beri kami hikmat dan kebijaksanaan, jalan keluar bahkan jawaban bagi setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami juga menyerahkan Tuhan lebih khusus Bapa, upaya dari setiap anak-anak Tuhan untuk menjangkau berkat-berkat Allah. Kami juga percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang benar kelaparan dan anak cucu minta-minta, tapi Tuhan akan senantiasa memberkati setiap kehidupan orang-orang dan setiap anak-anak Tuhan yang senantiasa menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Seluruh keberadaan kehidupan berbangsa dan bernegara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan semua umat Kristiani di negara ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Ajarkanlah kami untuk senantiasa berharap kepada Tuhan, pandang Tuhan, dan meyakini janji-janji penyertaan Tuhan. Karena kami percaya bahwa setiap kondisi kehidupan yang kami rasakan sampai saat ini, Tuhan tahu dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini syafaat kami Tuhan yang kami bawa kepadamu, dan kami menyerahkan seluruh pergumulan syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Dan kami akan mengakhiri syafaat kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tak
Nama Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah kita dari awal sampai akhir. Biarlah berkat Tuhan terjadi atas Kementerian Agama Republik Indonesia, juga negeri tercinta, negara Republik Indonesia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan kembali dalam segala tanggung jawab kita masing-masing. Biarlah kita kembali membawa berkat dari Tuhan. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Segala berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai, melindungi, memberkati kehidupan saudara-saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia telah selesai kita ikuti. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Iskandar Takaw, MTH, dan kepada Talita Kum Voice yang telah mengisi puji-pujian. Kiranya pelayanan pada hari Minggu ini menjadi berkat bagi saudara. Mari kita terapkan protokol kesehatan 5M agar kita tetap sehat dan terhindar dari COVID-19 ketika kita berada di luar rumah. Jangan lupa kunjungi website, YouTube, Instagram kami di bawah ini. Tekan lonceng, subscribe, agar kami tetap bersemangat di dalam melayani saudara ke depan. Agar kita mendapat notifikasi berikutnya, edisi Minggu 26 September 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.